Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang pertama yang akan kita kaji dalam tausiah online Ramadan ini 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 2025 Masehi, berjudul tentang pahala puasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian disebut hadiah Ramadan? Puasa Ramadan itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena puasa Ramadan hanya dikhususkan untuk umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan itu adalah syariat ibadah puasa yang dikhususkan oleh Allah kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa puasa Ramadan sebagai hadiah dari Allah? Karena segala apapun yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, pastilah perintah itu adalah kebaikan untuk hamba-hambanya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, mulai daripada salat, zakat, haji, termasuk dengan puasa Ramadan, itu adalah kebaikan untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa puasa Ramadan itu bagian daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena memang puasa di bulan suci Ramadan adalah memiliki karunia yang banyak, memiliki keutamaan yang besar, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak rahmatnya kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan satu dalil, kita lihat dalil nomor 3 ini. Quran surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh berkata, siapa yang disuruh bersyiar? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah pesanku wahai Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada manusia, kepada umat Islam. Bifadlillahi dengan karunia Allah, wa birahmatihi dan rahmat kasih sayangnya Allah. Fabidzalika, oleh karena itulah, falyafrahu, maka kita dianjurkan untuk bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta dan kemewahan duniawi. Quran surat Yunus ayat 58. Maaf, ini salah ya, bukan 57 tapi 58, saya koreksi. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di bulan puasa Ramadan begitu banyak karunia besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah dalil nomor 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Apa artinya?
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wahai. Ya. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Maksudnya apa? Ayat ini dikhususkan untuk orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada para nabi dan rasulnya Allah, kepada qada dan qadarnya Allah, kepada hari kiamat. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diseru oleh Allah? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kita dianjurkan, diwajibkan, diharuskan untuk berpuasa. Tapi tenang, ternyata puasa ini bukan hanya dianjurkan hanya khusus umat Islam aja. Umat-umat terdahulu juga sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan atas mereka orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Artinya dari zamannya Nabi Musa, dari zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka memiliki syariat puasa. Tapi memang bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya dikhususkan untuk umat Islam saja. Ya. Tapi tenang, bukan hanya kok memberatkan umat Islam. Umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, tapi memang berbeda. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya berpuasa itu untuk menjadikan orang yang bertakwa. Ini udah masyhur. Ini sudah sering disampaikan di ceramah-ceramah agama, di tausiah-tausiah di bulan suci Ramadan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil di mana kita wajibnya puasa. Kemudian dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam hadis dalil nomor 2. Teman-teman, maaf. Ini. Wah, error ini ya. Dalil nomor 2, lanjut saja. Ini sambil nunggu error ini ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun daripada 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis salah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, wal haji, dan ibadah haji, dan yang terakhir adalah wasaumu Ramadan. Nah, ini adalah di mana kita sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa. Ini dalil hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ini ada satu dalil dari dalil hadis ya, teman-teman ya. Dalil hadis, yakni hadis dari Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman di dalam hadis ini. Baginda Nabi bersabda, kullu amali bani Adam, setiap amalan ibnu Adam, yudha'aful hasanah, dilipat gandakan kebaikannya. Sebanyak berapa? Asyru amthaliha, sebanyak 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, illa sauma, kecuali berpuasa. Kenapa Allah mengecualikan berpuasa? Fa innahu, maka sesungguhnya hu ing puasa, li, khusus untukku, kata Allah.
Wa ana, dan aku, kata Allah, ajzibih, yang akan membalasnya. Artinya kalau selain puasa, amalan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa tidak. Makanya kata para ulama, pahala puasa di bulan suci Ramadan itu tanpa batas. Hanya Allah lah yang mengetahui dan mengerti, ya, dan memberikan keputusan berapa pahala yang diberikan untuk hamba-hambanya. Masya Allah. Ini adalah karunia terbesar daripada puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kok bisa memberikan pahala tanpa batas? Ya, yada'u syahwatuhu, karena mereka orang yang berpuasa, yada'u syahwatahu, menghindari nafsu syahwat. Ya, terhindar daripada nafsu syahwat. Wa ta'amuhu, dan menghindari makan, min ajli, karenaku, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengapresiasi hambanya, sangat memberikan sanjungan kepada hambanya yang berpuasa, karena hamba tersebut, Masya Allah, ya, berpuasa untuk menghindari syahwat, dan juga yang kedua untuk supaya menghindari makan juga. Jadi itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan adalah tanpa batasnya pahala tanpa batas. Yang kedua, baginda Nabi SAW bersabda, lishaimi farhatani, Masya Allah, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatani, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan yang pertama ketika dia membuka puasanya, berbuka puasa. Masya Allah, ketika kita berbuka puasa itu indah, ya, air rasanya segar, makanan rasanya enak, berkumpul dengan sanak saudara, berkumpul dengan kawan-kawan, berkumpul dengan keluarga, ya, itu penantian yang luar biasa. Makanya kata baginda Nabi, berbuka puasa itu adalah kebahagiaan yang terindah. Kita akan mengingat momen-momen di bulan Ramadan ini, dikala Ramadan telah pergi. Indahnya berbuka puasa itu melebihi apapun jua. Yang kedua, wa farhatun. Nah, yang kedua, wa farhatun, kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Tuhannya. Maksudnya apa? Ketika seseorang berpuasa Ramadan dengan ikhlas, ya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, ternyata nikmat yang paling besar itu bukan hanya masuk surga di akhirat nanti, tapi nikmat yang paling besar di akhirat adalah ketika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti orang yang berpuasa itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian puasa ini memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam hadis, wala khulufu fihi atyabu indallah, dan bau mulutnya, ya, orang yang berpuasa, atyabu itu lebih harum, indallah, menurut penilaian Allah, min rihil miski, dari wanginya minyak misik atau kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kita kalau misalnya lagi puasa siang-siang hari, kita begini, bau, ya, tetapi itu
menurut pandangan kita sebagai orang manusia, sebagai manusia. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah, justru bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik atau kasturi. Minyak kasturi aja wanginya luar biasa. Wanginya sungguh semerbak. Ya. Tapi ini lebih harum, lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kasturi. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sungguh luar biasa karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa adalah wijaun. Mas, apa wijaun? Ini dalam hadis dalil nomor 7, ya ma'syarus syabab. Baginda Nabi berseru kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang telah mampu secara fisik, finansial, masalah agama, ya, al-ba'ah falyatazawwaj, maka nikahlah. Ini anjuran baginda Nabi. Ya, kita pemuda kok nggak nikah? Ya, pemuda itu harus memiliki semangat untuk menikah. Kalau menikah itu adalah anjuran dari baginda Nabi, bahkan bagian daripada agama. Kalau kita sudah mampu sebagai seorang pemuda, mampu secara fisik, secara finansial, secara agama, secara pemahaman rumah tangga, ya, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, fa innahu, maka sesungguhnya nikah aghaddu lil basar, itu bisa menundukkan pandangan. Kalau udah menikah tuh pandangan kita terawasi, terjaga. Ya, basariyah, pandangan mata yang jatuh kepada qalbu. Makanya orang yang menikah itu hatinya bersih. Kenapa? Pandangannya selalu dijaga. Pandangannya halal. Ya, dulu waktu kita sebelum menikah, memandang seorang perempuan yang bukan mahram itu haram. Ya, termasuk bagian daripada min sihami syaitan, termasuk panah dari setan yang masmumatun, yang beracun. Tapi ketika kita menikah sama seorang perempuan, ya, menikah kemudian kita memandangnya, justru itu adalah bagian daripada pahala yang besar. Ya, sehingga hati kita bersih. Wa ahsanu lil farji, menjaga kehormatan. Jadi nikah itu, ya, untuk menundukkan pandangan dan juga menjaga kehormatan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Wa man lam yastati, bagi pemuda-pemuda yang belum mampu menikah karena finansial, ya, karena apa gitu, fa alaihi bisawm, maka dia disunnahkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu bagi orang yang belum mampu menikah, wijaun, sebagai pengontrol syahwat. Jadi kata para ulama, puasa itu bisa mengendalikan syahwat. Ya, ini keutamaan daripada keutamaan dalam puasa di bulan suci Ramadan sebagai wijaun. Ya, wijaun ini adalah pemutus syahwat atau pengendali syahwat. Ya. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, keutamaan puasa adalah apa? Ini junnatun. Nah, ini Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar. Ya, yastajinnu, memperisai, biha, dengan puasa, al abdu, seorang hamba, minan nar, dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi tameng, antivirus. Kalau dia di akhirat nanti, karena dia sering berpuasa, sehingga Masya Allah, nanti ketika api neraka hendak melahap dirinya, ditameng, ditahan dengan puasanya. Perisai dia, tembok penghalang dari api neraka. Bahkan
Dalam hadis yang lain, ma min abdi yasumu yauman fi sabilillah. Ya, tidaklah seorang hamba yang berpuasa pada satu hari fi sabilillah karena jalan Allah, illa ba'adallah, kecuali Allah menjauhkan bidzalika dengan puasa tersebut wajahnya anin nar, dari api neraka, sab'ina kharifan, selama 70 musim. Kata para ulama, 70 musim ini maksudnya 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau dia puasa satu hari, 70 tahun dia terhindar daripada apa? Daripada api neraka. Ya, coba kalau seandainya kita bayangkan ini satu hari terhindar daripada 70 tahun perjalanan. Kalau kita kalikan 7 kali 3 berarti sekitar 200, ya, 70 tahun. Berapa? 2700 ya. Kalau nggak salah, coba kita hitung. Ini biar apa? Ada hitung-hitungan kita ya. Nah, berarti kalau misalnya 70 tahun, nah ini satu hari puasa 70 tahun dikali kalau kita puasa di bulan Ramadan 30 hari, nah berarti 2100 tahun perjalanan kita dijauhkan dari api neraka. Artinya insya Allah kita terhindar dari api neraka. Masya Allah. Kemudian pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillah. Nah, barang siapa yang berpuasa satu hari karena jalan Allah, bainahu wa bainan nar, antara dirinya dan api neraka, khandaqon, ada parit, ada penghalang, ada lembah, ada tempat yang terpisah dengan antaranya. Khandaq menjadi khandaq, kama bainas sama'il wal ard. Khandaq ini, jurang ini, parit ini lebarnya selebar antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi memang puasa ini sebagai junnatun, perisai. Pokoknya kalau kita puasa insya Allah lah, kita insya Allah jadi orang yang terhindar dari api neraka. Kemudian pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan yang ke-6, keutamaan puasa adalah sesuai dengan hadis Nabi ini, menjadi syafaat. As-siyam wal Quran, kata Nabi, puasa dan Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran ini bisa menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkata puasa itu, ay Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mana'tuhu, ya, mana'tuhu, aku akan menghalanginya, to'ama, dari makanan. Jadi gara-gara puasa hamba Allah jadi hindari to'am wasyahwat, dan syahwat, bin nahar, pada siang hari. Fasyafi'ni, ya, maka berilah dia syafaat karenaku ya Allah. Masya Allah. Fihi, nah, ya, jadi puasa itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang rajin puasa, apalagi puasanya karena jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil nomor 11. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya, bahwa puasa itu nanti akan masuk surga, ya, dengan pintu khusus, namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Jadi surga itu nanti kata hadis, dalam hadis Nabi, memiliki 8 pintu. Nah, salah satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan. Apa Babur Rayyan? Nah, ini dalam hadis, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada satu pintu, yuqalu lahu, yang dikatakan pintu itu apa? Ar-Rayyan, ya, disebut Ar-Rayyan pintunya. Yadkhulu minhu shaimun, ya, yadkhulu minhu, masuk, minhu, ke pintu tersebut, as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yadkhulu minhu, tidak bakal masuk, minhu, darinya, ahadun, seseorang, ghairuhum, selain orang yang berpuasa. Yuqalu, kemudian pintu itu berkata, aina shaimun, mana orang yang berpuasa?
Fayaqumuna la yadkhulu minhu. Kemudian orang berpuasa berdiri masuk ke dalam pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika sudah semua orang yang berpuasa masuk, falam yadkhulu minhu ahadun. Maksudnya tidak ada lagi yang bisa masuk kecuali orang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Ketika orang yang berpuasa terakhir masuk, maka pintu tersebut tertutup. Apa di situ puasa? Pintu Ar-Rayyan itu waman dakhala syariba. Di dalamnya itu ada sungai-sungai mengalir, ya. Ada air minum yang menyegarkan, makanan yang enak-enak dalam satu riwayat itu, ya. Waman dakhala syariba. Ya, barang siapa yang masuk maka dia akan diberikan minum. Waman syariba lam yazba abadan, masyaallah. Kalau sudah minum di surga Ar-Rayyan, maka tidak bakal lagi dahaga, ya. Kalau sekarang mungkin kita dahaga, ya, siang hari berpuasa, dahaga, haus gitu. Tenang, Allah akan menggantinya dengan surga pintu Ar-Rayyan. Di sana itu kita tidak akan lagi merasakan haus, tidak lagi merasakan dahaga. Itu adalah ganjaran bagi orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari 7 keutamaan puasa, karunia puasa, kita harus bergembira, semangat dalam berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, na'udzubillah. Ada satu hadis nih, saya tampilkan terakhir. Hadis baginda Nabi SAW. Suatu hari baginda Nabi, baina anan naimun, suatu hari saya tidur, kata Nabi. Idh atani, kemudian aku didatangi rajulani, 2 laki-laki. Dalam tidurnya Nabi SAW didatangi dengan seorang laki-laki. Nabi itu mimpi. Itu bukan hanya mimpi bunga tidur kayak kita, mimpi mimpi ketemu seseorang yang kita cintai. Itu Nabi. Kalau kita mungkin bunga tidur, tapi kalau Nabi tidak. Nabi itu adalah wahyu, wahyu, ya. Idh atani rajulani, ketika aku tidur aku bermimpi ada 2 orang laki-laki yang datang kepadaku. Fa akhadha bi dhab'ayya. Kemudian 2 laki-laki itu memegang 2 pundakku. Yang satu memegang ke kiri, yang satu memegang kanan, yang satu memegang kiri. Fa ataya bi jabalan wa'ran. Kemudian aku dibawa. Jadi aku dibawa begitu, Nabi dibawa kemana? Ke suatu gunung wa'ran yang tidak halus, tidak rata. Gunungnya itu banyak batu-batuan lah. Tidak bisa ditaikin. Sulit untuk ditaikin, sulit untuk didaki, ya. Wa'ran. Faqala li, kemudian 2 orang laki-laki itu berkata kepadaku, is'ad, naiklah. Saya disuruh naik. Faqultu inni la utiquhu. Sesungguhnya aku tidak bisa menaikinya karena memang gunung itu susah terjal. Gunung ini tidak rata, aku susah naikinya. Faqala, kemudian 2 orang laki-laki itu berkata, innan sanussahiluhu laka. Tenang, saya bantu, saya dorong, saya bawa, saya mudahkan. Akhirnya kata Nabi, fasa'idtu, aku akhirnya bisa naik tersebut. Sehingga idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku sudah sampai ke puncak gunung. Ya, fi sawa'il jabal ini artinya adalah puncak gunung. Idza ana bi aswatin syadidatin, ketika itu aku mendengar suara yang syadidah. Wah, suara yang memekikkan telinga. Wah, suara ini keras, memekikkan telinganya Nabi. Fakultu, kemudian aku bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Ma hadhil aswat, apa suara ini? Qalu, kemudian 2 malaikat itu berkata, hadza wa ahlin nar, ini adalah jeritan penduduk neraka. Masya Allah, subhanallah, merinding, ya.
Nabi sampai terpekik telinganya. Ternyata di sana ada apa? Suara pekikan, suara terikan ahli neraka. Tumang tuliko, kemudian aku dibawa kemudian aku dibawa faida ana biqaumin, kemudian aku melihat ada suatu kaum mu'alliqin, ya, yang tergantung. Mu'alliqin itu mu'alliqin tergantung, bi'araqi bihim, yang kakinya di atas, palanya di bawah. Jadi kalau digantungnya tuh bukan digantung leher, kakinya diikat, palanya di bawah. Kakinya di atas, palanya di bawah. Kakinya diikat, di atas, palanya di bawah. Ya. Musyaqqaqatun, ya. Mulut mereka itu musyaqqaqah. Asdaqahum, mulut mereka itu robek. Dirobek mulutnya. Kemudian tasilu asdaqahum, dari mulutnya itu keluar, tasilu, keluar apa? Keluar daman, darah. Jadi dia digantung kakinya di atas dengan ikatan, kemudian kepalanya di bawah, mulutnya terobek. Dari mulut tasilu asdaqahum daman, keluar darah yang mengucur deras. Qala, kemudian Nabi bertanya, qala qultu man haula, siapa itu ya wahai dua orang laki-laki? Qala haula, mereka adalah alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim, orang-orang yang belum waktunya berbuka dia sudah buka. Artinya dia orang gak berpuasa. Ini hadisnya riwayat An-Nasa'i. Jadi itulah balasan azab bagi orang yang enggan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu, semangat berpuasa. Demikian pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, dalam kajian ini ada 13 dalil yang saya sudah sampaikan, dan insya Allah ini merupakan bagian daripada ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Jadi simak terus di channel As-Siddiqiyah, dan jangan lupa nanti kalau kita simak tausiah pertama hari Senin, tausiah kedua hari Selasa, tausiah ketiga hari Rabu, tausiah keempat hari Kamis. Ini kita simak, perhatikan, catat, kita hafalkan not-notnya, poin-poinnya. Kemudian nanti di hari Jumat ada lomba cerdas cermat online. Nah, itu nanti ada hadiah yang menarik untuk pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita lebih semangat lagi mendengarkan kajian Islam. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.